Saling berhubungan. Gabrieli, Aris, dan Cira diam memperhatikan Reinhard yang sedang memeriksa neneknya Elia. Mereka bertiga sama-sama mencemaskan keadaan wanita berwajah tegas tersebut. "Bagaimana, Ren? Grandma baik-baik saja, bukan?" tanya Gabrieli tak sabar. Reinhard menghela napas panjang, sepertinya Nyonya Clarissa terlalu shock setelah mendengar kenyataan ini. "Gap, untung saja hanya tekanan darahnya yang naik, bukan serangan jantung." "Tapi Nyonya tidak kenapa-napa kan, Dok? Beliau hanya pingsan karena terkejut saja kan?" cecar Cira dengan raut wajah yang panik luar biasa. "Untuk sekarang sepertinya iya, tapi kita lihat setelah beliau sadar nanti. Jika ada keluhan lain, sebaiknya kita segera membawa Nyonya Clarissa ke rumah sakit saja. Aku tidak bisa memeriksa beliau sepenuhnya karena aku tidak memiliki izin kerja di negara ini. Jadi aku hanya bisa memberitahu kalian sebatas ini dulu," ucap Reinhard menjelaskan. "Oh ya, Gabrieli, apa kau tidak ingin pergi ke kamarnya Elia? Dia sangat membutuhkanmu saat ini." "Aku sangat ingin, tapi bagaimana dengan Grandma? Bagaimana nanti jika Elia bertanya tentang neneknya? Apa yang harus aku jawab?" sahut Gabrieli resah. "Katakan saja kalau Nyonya Clarissa sudah istirahat di kamarnya, Gab," ucap Reinhard. "Bukan itu masalahnya, Reinhard. Elia itu tidak sebodoh yang kalian bayangkan. Dia akan langsung tahu kalau aku bicara tidak jujur kepadanya." "Tuan Gabrieli, kalau Anda mengkhawatirkan keadaan Nona Elia, maka temui saja dia. Nyonya Clarissa, biar saya saja yang menjaganya," timpal Cira yang melihat kebimbangan di diri pria tampan tersebut. "Jika Nona Elia bertanya, katakan saja kalau Nyonya Clarissa sudah istirahat. Dengan begitu dia pasti tidak akan mencurigai Anda." "Yang dikatakan Cira sangat benar, Gabrieli. Ingatlah, istrimu tidak sedang baik-baik saja. Dibandingkan semua orang, keadaannya lah yang paling mengkhawatirkan. Kau jangan sampai lengah, Gab," timpal Rehan mengingatkan. Gabrieli menarik napas. "Ya sudah, kalau begitu aku kamar dulu. Kalian tolong jaga Grandma dengan baik." Reinhard dan Cira kompak mengangguk, sementara Aris dia mengikuti langkah tuan mudanya meninggalkan kamar tersebut. Tepat di saat Aris membuka pintu kamar, Kimi dan Pulgi datang. Mereka berempat saling bertatapan dengan tajam. "Maaf, apa yang terjadi dengan bibiku? Klien bilang bibi Clarissa pingsan?" tanya Pulgi memecah ketegangan. "Beliau hanya sedikit tidak enak badan saja, Tuan Pulgi," jawab Aris datar. "Kalian bisa masuk ke dalam jika ingin melihat kondisi Nyonya Clarissa." "Lalu kalian mau pergi kemana? Di mana Elia?" tanya Kimi sambil melongok ke dalam kamar. "Bukankah seharusnya dia ada di sini menemani neneknya ya?" Mata Gabrieli memicing. Dia sadar betul kalau kedua orang ini mempunyai maksud lain dengan mencari keberadaan istrinya. Tak ingin miliknya diusik, Gabrieli segera menegaskan sesuatu yang membuat kedua orang ini diam tak berkutik. "Jika kalian ingin bermain petak umpet, maka lebih baik jangan libatkan aku dan Elia di dalamnya, karena biasanya aku akan langsung menyingkirkan orang-orang yang memiliki niat lain dengan berkedok pada kepura-puraan. Nyonya Kimi, aku tidak tahu apa motifmu mencari Elia, tapi perlu kuingatkan padamu, jangan coba-coba berpikir untuk menyentuh istri kesayanganku. Selai saja rambutnya hilang, bersiaplah untuk mati di tanganku. Aku tidak peduli meski kalian berdua adalah kerabat dekat Nyonya." Setelah berkata seperti itu, Gabrieli dan Aris melenggang pergi dari sana, meninggalkan Kimi dan Pulgi yang sedang berdiri diam sambil menahan emosi. "Beraninya," geram Pulgi sambil menggeretakkan gigi. Tenang, tahan emosimu sayang. Di dalam kamar masih ada Cira dan temannya Gabrieli. Mereka bisa curiga kalau kau tidak bisa mengendalikan diri," bisik Kimi. Pulgi menengadahkan wajahnya ke atas kemudian menarik napas kasar. Rasanya dia ingin sekali merobek mulut Gabrieli yang secara terang-terangan berani mengancam dia dan ibunya. Setelah emosinya sedikit meredah, Pulgi segera mengikuti langkah ibunya untuk masuk ke dalam kamar. Maaf mengganggu, bibiku sakit apa ya?" tanya Pulgi sambil melirik ke arah ranjang di mana bibinya sedang terbaring tidak sadarkan diri. "Oh, Nyonya Clarissa hanya sedikit tidak enak badan saja, makanya tadi dia jatuh pingsan saat ingin mengantarkan Elia ke kamarnya," jawab Reinhard berbohong. Jangan kalian pikir aku tidak tahu tujuan kalian datang kemari. Ingin merebut Elia dari tangan Gabrieli? Jangan harap, dasar kadal buntung." Cira yang memang sudah sangat hafal dengan tabiat kedua orang ini hanya diam saja. Dia malas menanggapi apalagi berbicara dengan mereka. Terlalu buang-buang waktu menurut Cira. "Oh, jadi Elia ada di kamarnya ya?" ucap Kimi dengan senyum seribu maksud. "Kalau begitu kita pergi ke sana saja, Pulgi. Mama ingin mengobrol banyak dengan Elia." "Silakan saja Nyonya, tapi di sana ada Lepi. Kalau Nyonya merasa siap untuk kembali berdebat dengannya, maka silakan datang ke kamar Elia. Aku yakin Lepi pasti akan senang sekali dengan kunjungan kalian," ucap Reinhard sambil menyeringai puas.
Kimi dan Pulgi yang baru akan berbalik badan segera berhenti. Mendengar nama Lepi, entah kenapa nyalinya Kimi langsung menciut. Mulut gadis itu membuat hatinya sangat tersakiti karena kata-katanya selalu merojok pada kebenaran. Tak ingin niatnya diketahui oleh gadis bermulut bebek itu, Kimi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya bersama Pulgi. Dia juga tidak sudi jika terus berada di ruangan yang sama dengan saudara tirinya ini. Pulgi, ayo kita kembali ke kamar mama saja. Perut mama mendadak terasa tidak nyaman, ucap Kimi beralasan. Nyonya Kimi, apa Anda perlu bantuan? Meskipun saya sedang tidak bertugas, saya bisa meresepkan obat untuk Anda? Tanya Reinhard sambil tersenyum miring. Tidak perlu, aku tidak biasa meminum obat dari dokter asing, saut Kimi cetus. Ayo Pulgi. Sebelum pergi, Pulgi menyempatkan diri untuk berbalik kemudian tersenyum ke arah Reinhard. Seberapapun kesal hatinya, dia harus tetap membangun image supaya dokter ini tidak menaruh curiga padanya. Sepeninggalan Kimi dan Pulgi, Reinhard menghela napas dalam kemudian menatap ke arah Cira yang hanya diam saja sejak tadi. Apa mereka pemain panggung yang ulung? Tanya Reinhard. Tuan Pulgi dan Nyonya Kimi? Iya, mereka terlihat sangat kompak saat berusaha menampilkan image baik saat di depanku tadi. Aku jadi penasaran sahabat apa permainan mereka di hari-hari biasa? Jawab Reinhard. Terdengar helaan napas panjang dari mulutnya Cira. Sepasang ibu dan anak itu bukan hanya kompak dalam permainan peran, tapi otak mereka sudah sangat sejalan jika menyangkut kejayaan ataupun kekayaan. Cira mengenal mereka dengan sangat baik, jadi dia paham betul kalau apa yang terjadi di depannya tadi hanyalah sandiwara saja. Beruntung dokter ini bisa memahami keadaan dengan sangat baik, jadi Cira tidak perlu repot-repot menyadarkan. Yang jelas mereka tidak sebaik yang kita lihat, terutama Tuan Pulgi. Pria yang terlihat bodoh itu menyimpan 1000 tipu muslihat di otaknya. Dan saya rasa mulai sekarang kita semua harus sangat mewaspadai Tuan Pulgi. Saya yakin sekali dia pasti sudah merencanakan sesuatu di belakang kita. Sehebat itu dia? Tanya Reinhard kaget. Cira mengangguk. Dia lalu menatap iba ke arah majikannya yang masih belum sadar. Tuhan masih sangat menyayangi Nyonya Clarissa. Beliau berkali-kali selamat dari pembunuh bayaran yang dikirim oleh Tuan Pulgi. Apa? Pembunuh bayaran? Astaga, jantung Reinhard langsung berdebar begitu Cira menyebut kata pembunuh bayaran. Pikirannya langsung tertuju pada Jackson, pria biadab yang telah melukai Lepi dan Elia. Ya, berkat kuasa Tuhan Nyonya Clarissa bisa terselamatkan dari jegal, pembunuh bayaran yang terkenal sangat sadis setiap kali membunuh korbannya. Itu terjadi 3 tahun yang lalu, tapi untunglah Nyonya bisa selamat karena waktu itu ada polisi yang sedang berpatroli. Jika tidak ada mereka mungkin saat ini Nyonya Clarissa hanya tinggal nama saja, jawab Cira. Tuan Pulgi sangat kejam, dia bahkan tega ingin menghabisi bibinya sendiri hanya karena Nyonya Clarissa menolak untuk mengganti nama ahli waris di keluarga Wu. Jadi pelakunya benar adalah jegal. Pikir Reinhard tergagap. Dia tak percaya kalau semua masalah ini saling berhubungan dari satu orang ke orang yang lain. Dr. Reinhard, ada apa dengan reaksimu? Anda terlihat seperti orang yang pernah berurusan dengan pembunuh bayaran itu. Apa tebakan saya benar? Tanya Cira penuh selidik. Reinhard terdiam, sedetik kemudian dia kembali membuka suara. Cira, kau akan sangat kaget jika mengetahui semuanya. Semua masalah yang terjadi saling berhubungan termasuk juga dengan jegal. Apa maksud dokter? Kau akan tahu sendiri nanti.